71. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1.61, Rea pun gegas membereskan barang-barangnya untuk segera pulang ke rumah. Meskipun restoran itu buka hingga larut malam, tapi atas kebijakan AL, Rea bisa pulang lebih awal sama seperti pekerjaan kantoran umumnya. Setelah membereskan barang-barangnya, Rea pun gegas berjalan keluar ruangan. Sesekali ia tersenyum ramah menyapa para karyawan yang bekerja di restoran tersebut. Kadang Rea juga tersenyum saat berpapasan dengan pelanggan restoran tersebut. "Sudah mau pulang?" tanya AL saat berpapasan dengan Rea. Rea lantas mengangguk sambil tersenyum tipis. "Mau ku antar? Bukankah kau tidak membawa mobil?" tawar AL yang akan dengan senang hati mengantar Rea bila ia setuju. Tapi Rea yang pantang merepotkan orang lain pun menolaknya dengan lembut. "Tidak perlu repot-repot. Aku bisa naik taksi. Aku tidak repot kok." "Mau ya?" tawar AL lagi sambil menaik turunkan alisnya membuat Rea terkekeh sendiri. "Ya sudah kalau kau memaksa," putus Rea akhirnya. AL pun berseru riang. "Kamu tunggu sebentar. Aku ambil kunci mobil dulu," ujarnya sebelum berlari menuju ruang kerjanya yang bersebelahan dengan ruangan Rea. Rea mengangguk. Tak lama kemudian, AL kembali dengan kunci mobil di tangannya. Mereka lantas berjalan keluar restoran sambil berbincang. Sesekali terlihat Rea terkekeh mendengar gurauan receh AL yang selalu mampu membuatnya terhibur. "Makanya jangan terlalu lama jomblo jadi auntie pikir kamu itu gay," cibir Rea membuat AL mengerucutkan bibirnya. "Ya mau bagaimana lagi, yang disuka malah nikah sama laki-laki lain. Mending karena cinta, ini nikah karena perjodohan. Makanya aku tidak mau dijodoh-jodohkan. Aku tidak mau berakhir seperti dirimu. Aku ingin menikah karena cinta. Pernikahan itu harus berakhir bahagia, kalau endingnya menderita, lebih baik tak usah. Menikah karena cinta saja bisa berakhir menderita, apalagi menikah tanpa cinta. Daripada makan hati, lebih baik makan sepuasnya." "Hahaha," tukas AL setengah menyindir. Rea yang merasa disindir hanya bisa mengerucutkan bibirnya. "Jangan salah ya, banyak kok yang menikah karena perjodohan bisa langgeng saling mencintai hingga sepanjang usia. Sebenarnya itu tergantung manusianya. Kalau mereka sanggup berkomitmen pada pernikahan, mau saling menerima satu sama lain, mau saling melengkapi, dan saling menumbuhkan rasa cinta di hati masing-masing, pernikahan mereka pasti bisa kok langgeng," ucap Rea memaparkan unek-uneknya. Tapi sayangnya tidak semua orang yang menikah karena perjodohan bisa menerima itu. Kebanyakan dari mereka justru sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Egonya masing-masing. Apalagi bagi mereka yang diam-diam masih memiliki kekasih atau masih terbelenggu dengan seseorang di masa lalu, yakin deh, pernikahan yang diharapkan bahagia justru seakan menjadi bencana, tukas AL lagi membuat binar mata Rea berubah sendu. AL yang sadar dengan perkataannya yang membuat perempuan cantik di sebelahnya merasa sedih jadi terdiam. Kini mereka sudah berada di depan pintu masuk restoran. Baru saja AL ingin membuka suaranya kembali, tiba-tiba terdengar suara klakson dari sebuah mobil tak jauh dari tempat mereka berdiri. Sontak keduanya pun mengalihkan pandangan ke arah mobil tersebut. Lalu kaca pintu mobil bagian penumpang pun terbuka. Tampak seorang pria tampan di dalamnya sedang menatap ke arah Rea. Rea sempat tertegun sejenak saat melihatnya. Rea memang mengenali mobil itu, tapi siapa sangka memang laki-laki itulah yang ada di dalamnya. Ia pikir, mobil itu sekedar mirip saja. Ia memang tidak menghafal nomor plat mobil laki-laki tersebut. Ia hanya sekedar familiar. Apalagi pagi tadi ia pun naik ke atas mobil itu. "Theo," gumamnya dengan mata membulat. "Suamimu menjemput," lirik AL yang merasa kecewa karena tidak bisa mengantar Rea pulang ke rumahnya. Melihat Rea mematung, si pengemudi yang tidak lain adalah Theo itu pun kembali menekan klaksonnya. Rea akhirnya tersadar dari keterpakuannya. Ia menelan ludah kasar saat menyadari sepertinya Theo sengaja datang untuk menjemputnya. Rea lantas menoleh ke arah AL yang wajahnya telah ditekuk. Sambil meringis ia berkata, "Maaf AL. Sepertinya, Theo sengaja menjemputku. Terima kasih atas tawarannya."
Maaf, aku pulang duluan ya, ucap Rea dengan binar bahagia di netranya. Hal kecil yang Theo lakukan ternyata mampu membuatnya sedikit bahagia. Sebuah kemajuan yang cukup pesat. Ia tidak menyangka, kehamilannya mampu membuat Theo bersikap lebih lunak padanya. Meskipun belum bisa bersikap manis, tapi setidaknya perlakuannya terasa lebih hangat dari sebelumnya yang penuh kekakuan dan dingin. Tanpa sadar, bunga-bunga cinta di hati Rea makin merekah. Tak peduli bagaimana akhir kisahnya nanti, ia akan menikmati perjalanan cintanya saat ini. Bagaimanapun, ia sedang hamil saat ini. Ia harus menjaga mental dan kewarasannya. Ia menjaga hatinya agar merasa bahagia. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga calon buah hatinya. Di mobil, baik Theo maupun Rea saling bungkam. Namun untuk pertama kalinya Theo akhirnya bersuara lebih dulu. Mau mampir ke suatu tempat. Hah. Menghadapi perubahan sikap Theo yang tiba-tiba terkadang membuat Rea seperti orang bodoh. Seperti saat ini, padahal ia mendengar dengan jelas apa yang Theo katakan, tapi ia justru seperti orang bodoh dan tuli yang tidak mendengar apa yang Theo katakan. Theo menghembuskan nafas kasar, kemudian kembali bertanya. Kau mau mampir ke suatu tempat? Ulangnya membuat bibir Rea refleks terangkat. Aku ingin take away burger, boleh? Tanya Rea antusias. Mumpung Theo menawarkan diri, apa salahnya memanfaatkannya kan? Kebetulan ia memang lapar dan ingin sekali makan burger. Rea berbicara dengan mata berbinar-binar. Telapak tangan kanannya mengusap perutnya yang dari luar terlihat rata, namun bila disentuh sudah terasa ada tonjolan padat. Tanpa banyak bicara, Theo pun langsung memutar kemudinya berbelok ke arah lain yang akan menjadi tujuannya. Tak butuh waktu lama, mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Tanpa turun dari mobilnya, mereka pun segera melakukan pemesanan. Setelah mendapatkan apa yang Rea mau, Theo pun segera melajukan kembali mobilnya untuk pulang ke apartemen. Rea tampak begitu menikmati burger miliknya. Malah karena terlalu menikmati, Rea sampai lupa kalau ia tidak sendiri di sana. Perut Theo pun sebenarnya lapar karena itu ia membeli 3 buah triple beef burger with cheese, tapi untuk sambil makan rasanya sedikit sulit sebab ia sedang menyetir saat ini. Setelah menghabiskan 1 buah burger, barulah Rea sadar kalau di sampingnya ada Theo. Tanpa sadar ia menyengir lebar. Hehehe, maaf, aku terlalu lapar sampai lupa menawarimu. Kau mau? Rea lantas menyodorkan sebuah burger yang baru ia buka bungkusannya ke dekat mulut Theo. Theo tampak mendengkus, tapi ia tetap membuka mulutnya untuk melahap burger tersebut. Masa bodoh dengan gengsi. Ia sedang lapar saat ini. Sudah berapa hari ini ia kehilangan selera makannya. Mumpung selera makannya sedang kembali, jadi ia lahap saja burger tiada di hadapannya. Melihat Theo yang mau menyantap burger yang disodorkannya membuat mata Rea tiba-tiba berkaca-kaca. Theo yang melihat mata Rea berkaca-kaca sontak saja terkejut hingga mengerem mendadak. Kau kenapa? Apa ada yang sakit? Tanya Theo setelahnya. Rea menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau tidak, kenapa kau menangis? Dengan sesenggukan Rea menjawab, terima kasih. Terima kasih karena sudah mau bersikap lebih baik padaku. Aku tidak akan berharap lebih. Tapi kalaupun akhirnya kita memang harus berpisah, semoga saja kita bisa berpisah secara baik-baik. Tak ada kebencian, apalagi dendam. Aku juga tak akan melarangmu bertemu anak kita nanti. Bagaimanapun, kau tetaplah ayahnya. Tak ada yang dapat mengubah fakta itu, tukasnya lembut tapi entah kenapa apa yang Rea katakan membuat dada Theo terasa seakan tercabik. Hari berlalu begitu cepat. Tanpa terasa kehamilan Rea telah masuk bulan keempat. Meskipun belum besar, tapi perut buncit Rea sudah mulai terlihat. Apalagi saat ia mengenakan dress yang sedikit menunjukkan lekuk tubuhnya. Theo malam ini pulang sedikit larut dari biasanya. Beberapa hari lagi akan diadakan rapat tahunan jadi ia dan beberapa staf kantor tempatnya bekerja ikut lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Saat memasuki ruang tamu, Rea terhenyak sebab ia melihat sang istri sedang tertidur lelap dengan televisi yang menyala. Theo menghela nafas lelah.
Bukan lelah melihat sikap Rea, tapi murni karena ia kelelahan. Ia tadi sudah menyampaikan pesan kalau ia akan pulang terlambat agar sang istri tidak menyiapkan makan malam. Ia pikir Rea tidak akan menunggunya dan memilih tidur di kamar, tapi ternyata Rea justru tertidur di sofa alih-alih di kamar. Entah Rea tertidur karena lelah menunggunya atau dia memang tertidur karena kelelahan. Theo berjalan begitu saja melewati Rea yang tampak begitu pulas. Ia masuk ke dalam kamar untuk segera membersihkan diri. Setelah 15 menit berlalu, Theo pun keluar dari dalam kamar mandi dengan perasaan yang lebih segar. Diliriknya tempat tidur di mana Rea sering meletakkan pakaiannya, ternyata memang di sana telah tergeletak pakaian ganti yang memang kerap dipakainya untuk tidur. Setelah mengenakan pakaian, Theo pun kembali ke ruang tamu. Ia pikir Rea telah bangun dan menyiapkan pakaiannya, nyatanya perempuan itu masih tertidur lelap. Artinya, pakaian tadi telah disiapkan sejak tadi. Theo tidak pernah meminta dilayani seperti itu. Namun ia juga tidak melarang apa yang ingin Rea lakukan. Ia membebaskan perempuan itu untuk melakukan apa saja yang ia suka. Walaupun masih terkesan dingin, namun sebisa mungkin Theo tak lagi bersikap yang mana bisa menyakiti Rea. Theo memang terkesan kaku dengan seseorang yang tergolong baru salam hidupnya. Apalagi itu perempuan. Ia merupakan laki-laki yang sulit dekat dengan perempuan. Theo memang hanya pernah dekat dengan beberapa perempuan saja dan yang paling dekat dan tentunya spesial hanya Senina. Oleh sebab itu, Theo kadang bingung harus bersikap bagaimana dengan Rea. Terlalu canggung, itu yang ia rasa. Melihat Rea tertidur lelap, rasanya tak tega untuk membangunkannya. Tapi ia lebih tak tega melihat Rea yang tengah hamil justru tertidur di tempat yang sempit seperti sofa. Theo lantas segera mematikan televisi dan membereskan cangkir dan cemilan Rea yang tergambar di atas meja. Setelahnya, dengan perlahan, Theo meraih Rea ke dalam gendongannya dan berjalan perlahan menuju kamar Rea. Rea menggeliat. Tanpa sadar Rea justru menyandarkan wajahnya di dada Theo. Theo sampai terpaku dan menghentikan langkahnya. Tak pernah ada perempuan lain yang menempel seperti ini di dadanya selain Senina. Hal tersebut sontak saja membuat darahnya berdesir dan jantungnya berdetak kencang. Namun sebisa mungkin Theo bersikap biasa saja. Ia menggelengkan kepalanya lalu kembali melangkah menuju kamar Rea. Setibanya di kamar perempuan itu, dengan perlahan Theo membaringkan Rea. Theo juga memasangkan selimut hingga sebatas dada. Setelahnya, Theo mematikan lampu dan menyalakan lampu tidur yang terletak di nakas sebelah ranjang. Theo baru saja hendak beranjak keluar, namun ia justru melangkah mendekati tempat tidur. Dipandanginya wajah cantik Rea. Jujur saja, ia belum merasakan apa-apa dengan Rea. Jatuh cinta memang tidak semudah itu. Apalagi bagi dirinya yang hatinya pernah dimasuki perempuan lain. Berbeda kalau hatinya memang kosong dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Mungkin saja ia akan dengan mudah jatuh cinta pada perempuan seperti Rea yang memang sebenarnya sangat baik. Namun masalah hati tak ada yang bisa mengatur. Ia pun sudah berusaha melupakan Senina, namun tak semudah itu. Ia hanya berharap, dengan kesempatan yang ia beri pada Rea dapat membuka hatinya secara perlahan untuk perempuan itu. Apalagi ia sedang mengandung anaknya. Ia pun tak ingin membuat anaknya tumbuh tanpa keluarga yang lengkap. Namun semua hanya menunggu sang waktu. Ia harap, seiring kebersamaannya dengan Rea mampu membuat hatinya yang kadung beku agar dapat menerima perempuan itu seutuhnya. Sinar matahari masuk melalui celah-celah gorden membuat wanita yang tengah terlelap di atas tempat tidur seketika terusik. Matanya terbuka dan mengerjap. Ia belum sepenuhnya sadar di mana ia sedang berada. Hingga dalam hitungan detik seketika ia terlonjak saat menyadari di mana ia sedang berada. Sejak kapan aku di sini? Bukankah semalam aku tertidur sofa? Rea bergumam sambil memperhatikan sekeliling termasuk pakaian yang ia kenakan. Apa Theo yang memindahkanku kemari? Ah, tapi mungkinkah? Rea merasa tak percaya kalau Theo lah yang memudahkannya ke dalam kamar. Kalau bukan, lantas bagaimana aku bisa tiba-tiba terbaring di kamar? Apa aku pindah tanpa sadar? Gumamnya masih merasa bingung.
Hingga saat ia melihat jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 9, Rea pun terlonjak saat menyadari kalau ia sudah kesiangan. Rea pun gegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Setelahnya, ia segera menuju dapur. Ia khawatir Theo telah menunggunya untuk sarapan. Namun saat melihat dapur yang tampak sepi, mendadak rasa kecewa menggelayuti benaknya. Ia pun berbalik menuju kamar Theo. Ia ingin memeriksakan keberadaan laki-laki itu. Rea mencoba mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak kunjung mendapatkan respon. Dengan perasaan gugup, Rea lantas membuka pintu. Ia mendapati kamar itu sepi. Segalanya masih terlihat rapi. Kecewa di hatinya kian menjadi. Ia pikir Theo tidak pulang semalam. Sepertinya ia tidak pulang semalam, gumamnya kecewa. Hal itu mengingatkannya pada beberapa bulan yang lalu, di mana Theo jarang sekali pulang untuk menghindarinya. Dengan langkah gontai, Rea berjalan menuju dapur untuk minum air dingin guna meredam gemuruh kecewa di dadanya. Namun saat melihat meja makan yang telah terhidang semangkuk sereal lengkap dengan susu dan buah seperti yang kerap ia buat untuk dirinya sendiri. Tak lupa juga terhidang segelas susu hangat di sana. Mendung yang sesaat tadi tercetak jelas di wajah Rea seketika berubah menjadi cerah. Secerah langit pagi itu yang membuat perasaannya membuncah bahagia. Rea lantas segera menarik kursi dan menghempaskan bokongnya. Seperti orang yang sudah sangat kelaparan, Rea menyantap sarapan yang ia yakini disiapkan oleh Theo untuknya tersebut. Tanpa sadar, Rea meneteskan air matanya. Kehamilan membuatnya jadi lebih sensitif. Terlebih kali ini ia mendapatkan perlakuan yang tidak biasa dari suami dinginnya. Jelas saja ia terharu luar biasa. Setelah berbulan-bulan menikah, akhirnya ia bisa merasakan perlakuan yang manis dari sang suami. Entah apa tujuannya. Apakah karena kehamilannya? Atau karena perlahan rasa cinta itu telah tumbuh di hati Theo? Terserahlah. Ia tak ingin terlalu memikirkannya. Bahagia itu kita yang ciptakan. Kalaupun ia melakukan ini karena kehamilannya, ia tak masalah. Ia justru senang. Artinya, Theo menyayangi calon anaknya terlepas dari hubungan mereka yang rumit ini. Sementara itu, di kantor tempat Theo bekerja, tampak kasak hampir di setiap kubikel. Awalnya Theo ingin acuh tak acuh seperti biasa. Tapi setelah mendengar apa yang mereka perbincangkan, hati Theo mendadak gerimis. Rasa yang belum sirna itu seketika membuat dadanya bergemuruh pedih.